tercepat antara crosser terbaik tanah air dan mancanegara berlanjut pada putaran kedua di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bersama saya Anggun Lingli, selama 30 menit ke depan mitra olahraga menyaksikan bagaimana mereka berlintas di lapangan. Tentunya dalam lensa olahraga spesial highlight IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran kedua. Menjadi yang tercepat. Itulah misi yang diusung oleh crosser yang turun dalam ajang IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran kedua. Sebanyak 176 crosser yang terbagi dalam 8 kelas saling unjuk kebolehan dalam menaklukkan trek tanah liat yang dimiliki oleh sirkuit MX Gapura Ningrahayu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tentunya hal ini menjadi tantangan baru bagi para crosser karena sebelumnya di putaran pertama di Yogyakarta, mereka harus menaklukkan trek berpasir milik sirkuit Maguwo Harjo. Mengenai sirkuitnya yang di Jogja berkarakteristik itu pasir. Kalau di sini tanah biasa bukan pasir. Dan di sini ada handicapnya naik dan turun sesuai dengan karakter motocross. Kalau di sini kelihatannya lubang-lubang sangat kurang sekali ya. Kalau di Jogja karena tanahnya tanah pasir, jadi lubang-lubang tuh sangat banyak sekali, yang betul-betul tenaga tuh sangat terkuras. Penunjukan Kabupaten Ciamis sebagai tuan rumah ajang IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran kedua ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya penonton yang hadir dalam 2 hari penyelenggaraan pada 1 dan 2 Juni 2013 lalu. Tampaknya mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menyaksikan secara langsung aksi-aksi seru dari crosser-crosser nasional dan internasional yang turun di ajang ini. Selain itu, gelaran IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran kedua di sirkuit MX Gapura Ningrahayu ini sekaligus menyemarakan ulang tahun Kabupaten Ciamis yang ke-371. Event ini dilaksanakan berkaitan juga dengan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis. Jadi kami sambil memeriahkan Kabupaten Ciamis ditambah dengan event yang luar biasa ini bagi masyarakat, terutama ya penggemar otomotif motocross gitu ya. Kalau dampaknya untuk masyarakat khususnya masyarakat Ciamis ini sangat baik sekali Pak. Sangat baik dalam arti event yang sifatnya nasional dan internasional ini tidak bisa dilaksanakan di tiap kabupaten kota. Dan Ciamis menjadi kehormatan bagi kita diselenggarakannya di kota Ciamis ini. Satu hal yang kembali menjadi sorotan adalah banyaknya crosser cilik yang kembali meramaikan gelaran Kejurnas putaran kedua ini. Lebih dari 60 crosser muda di bawah 15 tahun yang turun di kelas-kelas tertentu menjadikan ajang ini sebagai wadah yang tepat untuk melahirkan bibit-bibit baru untuk dunia motocross tanah air. Dengan pembinaan yang tepat, bukan tidak mungkin para crosser cilik ini kelak akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui cabang olahraga motocross. Harus makin maju ya. Saya lihat kecenderungan motocross dari tahun ke tahun sangat baik ya, sangat maju. Ditambah sekarang pembalap pemula di motocross semakin banyak. Dan itu yang mendorong kami sebagai pihak sponsor untuk ikut serta membangun olahraga ini. Untuk kejuaraan nasional kali ini kan kita melihat peserta sendiri bertambah banyak terus ya, terutama dari peserta kelas anak-anak nih, kelas pembinaan. Jadi kita berharap ke depannya dengan adanya bertambahnya peserta-peserta anak-anak kecil ini, mudah-mudahan ke depannya Indonesia akan semakin maju di bidang motocrossnya dan bisa berprestasi di dunia internasional. Balapan itu seru, keren, banyak tantangan.
2013 putaran kedua. Mitra olahraga, siapa bilang peserta dari motocross ini hanya orang dewasa saja? Buktinya masih banyak anak-anak kecil yang mengikuti acara ini nih. Kira-kira gimana sih aksi mereka di balapan? Yuk langsung aja kita lihat. Kecil-kecil cabai rawit. Tampaknya istilah ini tepat bila diberikan kepada dua pebalap cilik kebanggaan Indonesia, Yasin Soma dan Maliki Soma. Kakak beradik dari tim KYT Prima Jasa UFO VHM Bali MX boleh saja masih kecil, tapi segudang prestasi dari dunia balap motor sudah pernah mereka raih. Maliki Soma yang lahir di Denpasar 13 Agustus 2004 turun di kelas 65 Novice. Ia sudah turun ke trek balapan sejak usianya baru menginjak 3 tahun. Ia pun punya alasan tersendiri mengapa dirinya mau menjadi seorang crosser sejak usianya masih kecil. Balapan itu seru, keren, banyak tantangan. Karena hobi aja. Paling seru di kejuaraan nasional. Pertama kali juara di kejuaraan daerah, terus mengikuti kejuaraan nasional di tahun 2012 juara 1 nasional, Supercross dan Motocross. Sementara sang kakak Yasin Soma yang akan genap berusia 13 tahun pada 19 Desember nanti, turun di kelas 85cc dalam ajang IRC Indonesia Motocross International Championship 2013. Minat dua crosser cilik asal Bali ini mendapat dukungan penuh dari sang ayah. Kalau yang jelas tambah prestasinya naik, tambah risikonya dan waktunya itu namanya. Latihannya itu kalau Yasin seminggunya 4 kali dan yang 3 hari yang lainnya itu fitness. Persiapan itu cukup seru. Yang jelas ini bukan menjadi hobi lagi untuk Yasin, tapi ya menjadi lebih serius. Apalagi tahun ini dinaikin 850cc. Kiprah Yasin dan Maliki tidak bisa dianggap remeh dalam dunia motocross tanah air. Yasin pernah mendapatkan penghargaan Youth Rider dari Ikatan Motor Indonesia pada 2010 silam dan menjadi juara umum Kejurda Bali di tahun yang sama. Sementara Maliki yang pernah dinobatkan sebagai crosser termuda di Indonesia juga tidak kalah. Di Malang juara 1 nasional, habis itu di Kediri juara 3 nasional, sama di Cibubur juara 2. Kedua crosser cilik ini memang pantas diacungi jempol. Maliki yang juga menyukai olahraga sepak bola ini meneguhkan dirinya ingin terus menjadi crosser hingga ia dewasa nanti. Sementara Yasin akan mewakili Indonesia dalam ajang motocross internasional yang akan diikutinya dalam waktu dekat ini. Sampai gede jadi juara nasional. Rencananya mau ke Asian Championship September. ...176 crosser siap turun di race pertama IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran kedua. Lintasan sejauh 1 km di sirkuit MX Gapuraning Rahayu di Kabupaten Ciamis yang terkenal dengan karakteristik tanah merah yang sedikit keras telah dilengkapi dengan handicap-handicap yang akan menguji ketangkasan para crosser. ...17 crosser yang turun di kelas 65cc siap adu cepat. Di race pertama, kelas untuk umur 10 hingga 12 tahun ini didominasi para crosser Jawa Timur. Dava Saputra dari Lili MX menjadi yang tercepat,
setelah menyelesaikan 11 lap dalam waktu 15 menit 57,446 detik. Disusul Mario S.A. Hartoto dan MXLBL yang sama-sama menunggangi motor KTM. Sementara di kelas 85cc, Joshua Patipi yang hanya finish di peringkat 3 pada QTT berhasil mendominasi di race pertama dengan finish di posisi pertama. Disusul oleh dua crosser asal Jawa Tengah, Hilman Maksum dari Bintang MTR MX Tim Cilacap di peringkat 2 dan Azim Zulfikar dari Ponda Harto INK Nirmala Extreme Rated di posisi 3. Kelas MX2 Junior yang diikuti 13 crosser dikuasai oleh crosser asal Jawa Tengah Andi Saputra yang menyelesaikan 20 lap dalam waktu 27 menit 2,564 detik. Disusul Savona Oki di peringkat 2 yang terpaut 7 detik dari Andi Saputra dan Yoga Permana di peringkat 3. Di nomor yang paling bergengsi yaitu MX2, para crosser asing masih mendominasi. Louis Stewart dan Journey Earth dari tim Husqvarna Indonesia menempati posisi pertama dan kedua. Sementara crosser muda andalan tanah air Agi Agassi di peringkat 3 MX2 Internasional. Di kelas MX2 Nasional, Agi ditempel Alexander Wiguna di peringkat 2. Sementara racer Gaek AF Dadang secara mengejutkan finish di peringkat 3 kelas MX2 Nasional. Para crosser ini sudah bertanding pada race pertama, tapi perjuangan mereka belum berakhir karena mereka harus bertanding pada race kedua. Kira-kira kayak gimana sih? Yaudah, yuk langsung aja kita lihat. Di race kedua kelas 85cc, M. Delvintor Alvarizi keluar sebagai yang tercepat. Menyelesaikan 17 lap dalam waktu 23 menit, 31,358 detik, wakil Jawa Barat ini unggul 20 detik dari Azim Zulfikar yang naik di podium kedua. Sementara pebalap asal Bali Yasin Soma dengan Honda CRF andalannya finish di peringkat 3. Tiga crosser cilik ini juga mendominasi 3 besar dalam total poin kelas 85cc.
Andisa Putra masih mendominasi di race kedua kelas MX2 Junior dengan finish di peringkat pertama, disusul oleh Savona Oki. Sementara Faisal Nurzain yang di race pertama finish ke-7 berhasil merangsek naik dan finish di peringkat 3 race kedua. Dua crosser dari tim Husqvarna Indonesia, Jeremy Earth asal Slovenia dan Louis Stewart asal Australia, tidak terkejar di race kedua. Earth finish tercepat dengan catatan waktu 34 menit 0,658 detik. Sementara Stewart terpaut 3 detik di belakangnya. Di peringkat 3, Lopez Andrien dari Perancis menempel ketat dengan selisih waktu 0,5 detik di belakang Stewart. Sementara itu, Ivan Hari Nugroho memimpin crosser-crosser nasional, disusul Alexander Wiguna di peringkat 2, dan Naib Dadang di peringkat 3. Mitra olahraga, tidak terasa ya 30 menit kita sudah menemani Mitra Olahraga. Saatnya Anggun Lingling mohon pamit undur diri. Ketemu lagi di Lensa Olahraga Spesial Highlight IRC Indonesia Motocross International Championship 2013 putaran selanjutnya.